lengkap sudah gitu ya. Vietnam mengeluarkan VinFast di Indonesia. Itu ada VF3, VF-E34, VF6. Sekarang yang paling besarnya dari sebuah crossover adalah VF7 ini gitu ya. Ini adalah sebuah crossover compact dibilangnya dari Vietnam, dan ini adalah full electric. Ya kalau bisa dibilang ini adalah HR-V-nya gitu ya, atau Yaris ya, cuman itu kan versinya yang ICE, kalau yang ini adalah full electric. Tapi di kelasannya ini banyak banget lawannya. Ya, memang harus bertarung dengan beberapa lawan dari Cina yang lumayan berat juga gitu ya. Apakah VF7 ini bisa bertarung? Kita lihat dulu detail-detailnya. Untungnya ada dua varian gitu ya. Kalau misalnya pengen yang murah, beda 100 jutaan, itu bisa pilih yang Eco. Kalau pengen yang wow, itu pilihnya adalah yang Plus. Bedanya di mana, Mang? Nanti Mamang ceritain. Yang pasti bentuknya adalah seperti ini. Depan-depannya seperti ini, yang pakai tradisi VinFast V. Nih, depan. Nyala di depan gitu ya. Udah full LED. Cuman kalau Mamang pribadi, penampatan headlampnya tuh Mamang kurang srek kalau Mamang. Masih belum bisa dicerna sama otak Mamang gitu. Ya tapi secara keseluruhan body-bodinya bagus. Nah ini desainernya Lee Jae-hoon yang diambil dari GM. Jadi bentuk-bentuknya kayak ada muscle-muscle-nya gitu, walaupun dia sebuah crossover compact dibilangnya. Itu kelasannya sebetulnya itu ya. Headlampnya udah LED, terus juga ada aerodinamik tuh dari depan. Kelihatan bolong tuh. Bolong. Lalala, bisa masuk tuh tangan. Terus di depan sini itu nggak perlu grill-grillan yang terlalu besar. Grillnya ada di bawah sebelah sini. Terus juga ada radar, ada kamera. Kalau yang Plus itu dapat kamera dan radar karena di situ ADAS-nya sudah lengkap level 2. Dibilangnya begitu. Ada kamera 360 juga nih bagian depan. Terus kita lihat ininya juga. Ini ngingetin apa ya? Oh, tahu. Kia EV6, iya. Kap mesinnya cuma lebih kecil aja gitu. Soalnya flowing-flowingnya, kontur-konturnya tuh mirip-mirip bulat-bulatnya seperti itu. Nah ini sampingnya, panjang ya, 4,5 meteran. Ya nggak cukup gede, nggak cukup compact juga sih, pas-pasan aja gitu. Tapi masih cukup lincah untuk di dalam kota. Wheelbase-nya 2840 mm. Yaitu untuk naruh baterai di bawahnya, makanya wheelbase-nya agak-agak melar. Terus juga overhang depannya menjadi menyempit gitu. Baterainya di bawah situ kan. Nah versinya ada dua sebetulnya, ada yang Eco, ada yang Plus. Yang Eco itu dia punya baterai 59 kWh, sekitar segitu ya, nanti ditulisin sama editornya. Terus juga untuk yang versi all wheel drive yang lebih gede itu 70, sekian kWh. Jarak tempuhnya untuk yang Eco atau yang front wheel drive itu 430 km, sedangkan yang all wheel drive atau yang Plus itu 471 km sekali ngecas. Terus ngecasnya di situ. Kita lihat. Ngecasnya di sini udah DC CCS 2 lagi ya. Dia ngecasnya cukup kenceng ya. Dia bisa nelen arus sekitar 150-an maksimal. Jadi lumayan kenceng. Sekarang kita lihat engine-nya. Oh, bukanya 2 kali karena udah langsung ya. Hihi. Nah, ini dia engine-nya. Ada 2 versi. Ada all wheel drive, ada front wheel drive. Kalau yang Eco itu front wheel drive. Jadi dia punya tenaga 174 horsepower dan torsinya sekitar 250 Nm. Yang all wheel drive itu oke banget karena dia punya tenaga 2 kali lipat karena dia dual motor gitu kan. 349 horsepower dan torsinya 2 kali lipatnya lagi karena 2. Jadi ini kayak bisa dibayangkan ada 2 engine yang dipasang. Torsinya 500 Nm. 0 ke 100-nya untuk versi yang front wheel drive atau yang Eco itu 10 detikan. Kalau yang all wheel drive-nya lumayan kenceng, 5,8 second untuk mencapai 100 km per jam. Oke lah. Jadi pilih mana? Soalnya beda 100 juta. Tapi yang Eco itu jarak tempuhnya lebih panjang ya karena dia baterainya lebih irit mungkin ya, manajemennya cuman 1 motor aja. Kalau yang all wheel drive itu 2 motor jadinya baterainya boros. Ini bannya cukup gede, jadi 255, 50 ring, 19 depan cakram, belakang cakram. Peleknya berwarna black seperti ini aja. Ini depannya ini bener nyala, bisa nyala nggak ya? Ini bagusnya ada shot maker, udah disiapin buat versi Amerika
Spionnya atasnya warna hitam, bawahnya warna bodinya. Ini warna kebanggaannya si VinFast nih, warna hijau gini. Hitam lagi di bawah, tapi nggak doff, ini malah glossy. Ini juga glossy. Biasanya kalau crossover itu warnanya doff ya, biar gampang kalau kebret-bret tuh nggak kelihatan. Kalau ini malah di glossyin. Kacanya cukup kecil gini dibandingkan dengan bodinya. Nah, wah, cuman seperempat bodinya. Mungkin ini dalamnya ada side impact yang banyak gitu ya. Terus Mamang kurang demen, kurang suka untuk buka pintunya. Modelnya tuh begini, yang nyumput-nyumput. Terus ini ya, ini tuh keras. Jadi nggak lembut, nggak cepet kebuka. Ini tuh agak keras. Kalau satu tangan butuh effort, harus dua tangan. Tuh, bukanya begitu. Ini soalnya agak berat, nggak tahu kenapa nih. Jadi kalau satu tangan tuh, tangan Mamang yang gede aja harus begitu, apalagi tangan yang kecil. Udah gitu pintunya berat. Ya bagus sih berat sebetulnya karena bahannya kokoh. Cuman untuk ngebuka pintu ini jadi sulit. Jangan dikasih gini lah. Bener kata Om Obi, dikasih cantolan gitu di sini, jadi ngebukanya gitu. Ini berat nih soalnya. Tuh. Ini semakin kecil ya. Jadi nggak ada. Tapi ada aksen-aksen namanya apa? Floating roof ya. Ada floating roof-nya gitu, kayak menyambung kaca ke belakang, padahal nggak ada kaca sih. Belakang ada topi belakang, back lamp, antena hiu di atas, rear defogger, terus juga ada V di sini, VinFast, lampunya memanjang dari sini membentuk V. Terus juga ada lambang VF7, ada satin silvernya di sini. Ini yang membuat kemewahan nih. Salah satunya ada sensor-sensoran belakang, ada kamera belakang juga. Terus di sini ada lampu-lampu lagi. Nih, ini pasti berhubungan dengan nih, coba ya kita lihat ya. Nih, lampu sini ada di sini. Ini lampu mundur mungkin, di sini lampu sore dan lampu malam. Sama lampu rem di atasnya. Itu ya. Mata kucing ke bawah. Apa nih padahal kasih fog lamp ini. Fog lamp belakang. Tapi kayaknya nggak dapet deh. Kayaknya ya. Sekarang kita lihat bagasinya sebesar apa. Nah, ini adalah tipe yang all wheel drive atau yang plus karena dia pakai ini nih, automatic tailgate gitu. Kalau yang versi front wheel drive dia nggak dapet ini gitu ya. Nah, ini bagasinya, wih gede, bagasinya besar. Dan di bawah sini ada apa nih? Kayaknya nggak bisa diapa-apain lagi nih di bawahnya. Tuh dikancing-kancing semua tuh. Dah, di bawah sini memang nggak ada ban serep segala macem. Sini buat nyimpen-nyimpen dongkrak. Sini kayak ada ruang kosong gitu, nggak tahu buat apaan. Di sini juga ada ruang kosong, nggak tahu buat apaan. Ini kalau misalnya dipakai pun ya, masukkan buat VinFast. Di sini kasih jaring, jadi bisa nyimpen barang-barang yang dimasukin pluk gitu loh. Kalau gini kan jatuh pluk sini. Tuh, terus nggak ada nampannya. Mungkin nampannya ada, ini ada cantolannya, cuman nggak tahu nih, memang nggak kelihatan. Terus kalau masih kurang juga, kita lihat pelipatannya. Nah, tadi nggak flat floor amat ya. Sayang sekali, padahal di flat floorin dikit. Tapi VinFast itu ya, setahu Mamang dari dulu mengutamakan kenyamanan orangnya dulu daripada barangnya. Makanya dia mendingan kursi gua tebel aja sekalian daripada barang yang lebih enak gitu. Iya, jadi penumpangnya yang enak karena busanya tebel-tebel ya. Nih Mamang bilang kenyamanan. Nah, apakah bener nyaman? Biasanya sih begitu ya VinFast ya. Mungkin VinFast belum pinter untuk buat jok belakang yang enak. Ini sebetulnya kursinya ngedelep, inklinasinya udah bagus, paha tersangga dengan baik, cuman sandarannya tegak. Bisa di ini lagi nggak? Udah nggak bisa lagi. Masih terlalu tegak untuk di belakang. Cuman joknya lumayan enak, empuk, dan paha tuh lihat, sangat dengan baik, lega. Headroomnya juga lega, tuh 5 jari lebih. Ini ada mungkin 8 jari, udah cukup enak. Cuman sandarannya masih terlalu tegak. Ini bagi yang perutnya kayak Mamang gitu, sekarang udah mulai muncul gitu. Ini baru makan ini sotomi. Ini perutnya bener-bener kelipet, nggak enak gitu, nggak santai duduknya. Ya sayang sekali di situ. Walaupun bahan-bahannya kulit seperti ini, terus bahan-bahannya dingin, terus juga ada yang namanya armrest seperti ini, ada cup holder di bagian tengah gitu ya, udah lengkap. Di sini juga disediakan 3 armrest yang proper tuh, ya, ada 3 seat belt untuk 3 orang penumpang.
ada sedikit gundukan di bawah sini karena ada yang versi all-wheel drive, tapi nggak ngaruh juga ya. Biasanya kalau dua motor kan depan belakang aja udah. Nih duduknya di tengah itu ya sama aja dengan di kiri kanan gitu, nggak ada peningkatan karena di sini nggak ada namanya gundukan. Jadi biasanya kadang-kadang kalau di tengah ya pantatnya jadi ke atas, tapi kalau ini dibuat flat sama VinFast, cuman duduknya kurang enak kalau menurut Mamang. Cuman untuk keempukannya oke, kulit-kulitnya oke. Tuh ada saku belakang di sini, terus juga ada bottle holder di sini, ada speaker gitu ya. Untuk versi yang Plus itu ada 8 speaker. Untuk versi yang front wheel drive atau yang Eco itu disediain 6 speaker situ. Terus ini ada ventilasi AC yang gak usah berebut gitu ya, karena ada kiri dan kanan. Ada chargeran 3, USB-nya 2, USB-A-nya 2, yang tengahnya USB-C 90 watt. Wow, kenceng sekali, 90 watt. Ini buat simpen handphone yang pas bener-bener untuk handphone nih. Tuh situ ya, taruhnya enak, keset lagi. Nih ada lampu ya, ada pegangan juga di sebelah sini. Terus bahan-bahannya di atas sini empuk, sini keras empuk lagi buat tempat tangan. Yang penting tempat tangan ini empuk. Atas-atasnya plafonnya warna hitam, jadi kesannya agak kelihatan kayak sempit padahal enggak gitu ya. Oke, sekarang kita ke depan. Kita lihat, masa harus 2 tangan sih? Kita lihat dalamnya. Nah, tapi VinFast itu pinter untuk membuat kita duduk di depan tuh enak. Kursinya tuh enak, jauh banget dengan yang di belakang. Di depan tuh enak, joknya empuk gitu ya, kulit-kulitan dingin. Terus juga side supportnya enak, inklinasinya oke. Terus udah pakai electric seat yang depannya bisa naik turun, yang artinya ini adalah 8-way. Pinter kalau VinFast bagian depan. Terus untuk yang nyetir kita dikasih pemandangan atau visibilitas yang gede gitu ya, agak melengkung sedikit kacanya. Blind spotnya memang agak sedikit besar gitu ya, ini pilar A-nya agak gede blind spotnya. Cuman untungnya ke bagian sini ya kita harus sedikit gini, nah ini baru kelihatan semuanya gitu ya, nggak kehalangan sama spion juga gitu. Ini adalah tampilan VinFast VF7. Dashboardnya di sini empuk, sininya keras. Terus kayak ada bucket di sini. Ini kayak ember gitu ya. Ini adalah HUD gitu ya. Yang dia ada warna-warnanya juga karena ini adalah sebuah layar dan direfleksikan ke bagian kaca depan. Ini layarnya cukup gede, cukup kebaca, dan layar ini senang Mamang. Karena apa? Menghadap ke driver semuanya. Jadi enak dioperasikan dan di sini bisa kejangkau dengan tangan semua gitu. Oke lah, ini nggak lemot-lemot amat, nggak ada tulisan off dong AC-nya. Dia dari fan sini tinggal dipentokin ke kiri, dah. Oke, Mamang bilang tadi ada ADAS level 2 di VinFast VF7 ini. Untuk yang FWD itu nggak dapat ADAS yang terlalu lengkap banget. Kalau yang all-wheel drive itu dapat yang lengkap sampai lane centering assist, sampai adaptif kayak gitu ada semua. Cuman di FWD itu nggak ada, bahkan cruise control aja nggak ada kalau nggak salah ya. Cuman yang lainnya kayak blind spot monitoring, versi-versi basic untuk keselamatan aktif itu ada, kayak rear cross traffic alert itu yang front wheel drive atau yang Eco itu ada kayak gitu-gitu ya. Cuman lane centering assist itu cuman ada di versi all wheel drive. Terus di sini ada apa aja Mang di layar? Nih ya, di sini ya. Yang di sebelah sini layarnya yang kanan adalah untuk mode-mode mobilnya, sedangkan yang kiri adalah mode entertainmentnya. Jadi dipisah sama VinFast, bagus lah. Kalau kita geser ke bawah sini ada brightness, tuh ada brightnessnya, ada WiFi. Kita mau nangkep yang mana dulu gitu ya. Terus juga ada volume-volumenya, dan ini apa nih? Ini apa nih? Wireless charging. Iya. Yang wireless charging itu cuma ada di tipe yang Plus gitu ya. Nah di sini ada radio, ada kalender dan segala macam, sampai bisa ke synchronize sebelah sini. Terus juga ada Bluetooth, koneksi internet, dan ini bisa ngeluarin internet, bisa nerima internet atau ngeluarin internet gitu. Ada nih. Ini rear defogger, front defogger, AC-AC-an. Nih AC-AC-an ya, ada maximum AC, auto AC, dual climate AC gitu.
Ini sirkulasi dari luar ke dalam bisa otomatis segala. Terus juga di sini ada mode hembusan ke kepala, ke atas atau ke bawah. Atau bisa di-combine nih. Nih. Tuh, bisa di-combine ya. Mau ke kepala aja, tinggal matiin aja yang kakinya gitu. Terus ini temperaturnya. Kita lihat di sini ada aplikasi apa aja, Mang. Ini kayak Android ya. Ada Apple CarPlay, ada Android Auto. Ini biasanya Apple CarPlay-nya wired nih. Yang Android Auto-nya udah wireless. Biasanya kayak gitu sih. Mamang belum nyoba lah. Nanti aja kalau misalkan kita full review. Apa? Ada game. Iya, ada game. Ini kayak bener-bener Android banget ini. Baha Big Air. Mamang kali-kalinya menjadi YouTuber gaming, guys. Race. Ini seru. Ada game di sini. Ini keluar gimana? Ini nih. Nah. Nah, di sini ada game-gamean segala macam. Ini adalah EV mode-nya. Ini kelihatan ya. Data-datanya baterai 89%, ini range-nya segitu, suhunya segitu, terus pengaturan baterainya. Nah, ini target pengisiannya pengen dipenuhin atau enggak, atau cuman maksimal pengen di 90. Terus batas arusnya bisa dikecilin nih biar awet baterainya. Bisa di berapa pengingat level baterainya, misalnya 10% diingetin, "Woi, udah 10% nih, segera isi." Ya, gitu. Ada di sini ya. Terus ada apa lagi, Mang? Bantuan berkelahi, berkendara dong. Ini semuanya udah bahasa Indonesia, keren sekali. Nah, ini kalau misalnya kita keluar marka itu mau diperingatin atau sama intervensi setir itu ada juga. Terus sensitivity-nya ada, mau mati atau hidup. Tapi jadi aneh kalau bahasa Indonesia ya. Terus ini adalah fitur tolak balaknya. Peringatan tabrakan depan, from collision warning, ada pengereman daruratnya mau hidup atau mati, blind spot detector gitu ya, ada semua, peringatan buka pintu, sistem pemantauan pengemudi. Nah, ini biasanya dengan bahasa seperti ini kalau orang tua ini senang banget. Jadi nggak perlu diterjemahkan. Ini bantuan parking gitu ya. Peringatan lalin dong. Udah disingkat lalu lintas. Oh. Ya Allah, keren sekali. Ini terus ada tutorialnya lagi. Tuh. Ini RCTA ini. Peringatan lalin belakang. Rear cross traffic alert ya. Ini masih belum diubah jadi Indonesia. Tapi ini senang lah untuk orang tua, jadi nggak perlu mikir ya. Terus ada browser, kalender, telepon. Di home-nya ada apa? Wow, balik lagi ke tampilan seperti ini. Sebelah kanannya itu ada fitur-fitur untuk kemobilan. Ini kayak misalnya untuk buka bagasi gitu ya, tuh. Ada di sini semua. Siapa tuh yang buka? Nih, tutup bagasi, wiper belakang. Terus ini adalah untuk tekanan ban depan, kanan depan. Oh, ini kayak statusnya dikasih tahu apa aja yang kurang di mobil ini. Itu ya. Terus di sebelah sini itu ada wiper. Ada apa lagi nih? Ini spion. Kenapa spion dia nggak pakai tombol fisik sih? Sebel. Ini kiri atau kanan? Atau lipat? Oh, udah auto retract. Gitu ya. Satu doang yang lipat. Enggak. Auto tilt. Itu bukan wiper ya, ternyata yang ini ya. Nah, ini adalah tampilan HUD. HUD-nya mau selengkap apa? Ini ada semua nih. Kalau ini nggak pengen ada navigasinya boleh, atau bantuan pengemudinya boleh. Ini kayak adas-adasan itu ada ditampilin di HUD semua, gitu, ada semua ya. Warnanya mau sian deh. Sian deh, atau mau warna hijau. Warna hijau tuh paling enak buat terang. Siang oke, malam juga oke. Kalau sian ini kan kalau malam agak terlalu silau ya. Sian deh. Ini satuan baterainya bisa persen aja tampilannya atau jarak. Biasanya kadang-kadang ada yang takut dengan jarak. Karena cuma 20 km lagi, kita harus ngisi baterai gitu. Ini bisa dimatiin aja HUD-nya tuh kan, mati. Nyalain. Ini dimatiin ya sama Mamang ya. Matikan. Mati dia. Terus kalau dinyalain, nyalakan. Terus ini ada fitur perlampuan. Bisa nyalain lampu headlamp atau cuma pengen lampu sorenya doang. Kita biasanya otomatis aja karena pengaturannya di dalam sini semua. Drive mode-nya cuma 3, normal, sport gitu ya. Ini cuma di sini panduannya. Terus di sini juga ada
tingkat rem regenerative brakingnya mau mati aja, atau rendah, atau sedang, atau tinggi. Mau sarankan di rendah atau kalau sedang. Kalau pengen hemat baterai yang tinggi. Cuman kalau mati, innalillahi. Nah, terus kan di sini benar-benar nggak ada speedometer karena sama VinFast disatuin di sini. Jadi speedometernya itu di bagian atas sini ya. Nih, liatin. Ada speedometernya, posisi gearnya, terus juga ada range sama kapasitas baterainya. Di sini ada seat belt yang nggak dipakai, yang mana bisa kita tahu tuh di belakang misalnya ada tante belum dipakai tuh safety beltnya gitu ya. Terus ini rem tangan. Sini juga ada notifikasi mana saja yang kekurangan tuh. Tekanan ban kanan belakang rendah, kiri rendah. Itu udah dikasih statusnya gitu ya. Nih, ada TPMS juga. Jadi yang di sini kurang berapa persen, berapa derajat juga tuh si bannya. Udah lengkap ya ternyata ya. Lengkap. Oke, dah apalagi Mang? Di setirnya. Setirnya, ntar dulu kamu mau kemana? Sini jangan kemana-mana. Setirnya tuh termasuk kecil lingkarnya gitu ya, cuman enak digenggam. Terus juga ini kulit gitu ya, ada jahitan-jahitannya. Ini enak digenggam ya walaupun kecil. Terus dia ada tombol-tombol kesenangan di sebelah sini. Oh, ini adalah untuk urusan peradasan. Ini speednya, limitnya berapa. Terus juga ada gap. Ini tulisan gap. Ini adalah pengaturan jarak di depan dengan kendaraan depan. Kan ini ada adaptive cruise control. Terus juga ini ada lane keepingnya, lane keeping centering segala macam ada di sebelah kanan. Sebelah kiri adalah volume, next previous track, urusan permusikan dan mode-mode entertainment lah. Nah, di tengah sini itu ada kayak semacam organ gitu ya. Ada shortcut, bintang ditandain. Terus ada gearnya, mau netral, kan keluar netral. D, tinggal ditekan-tekan aja nih. R, cuman kalau anak kecil bahaya. Ini, papa, saya pengen main aja jadi kayak piano. Bahaya. Ya mudah-mudahan nggak apa-apa ya, gitu ya. Cuman ini unik sebetulnya, nggak ada mobil yang begini gitu. D, atau misalnya mau parking, dia sudah P mode, tapi nggak disebutin sama dia. P atau kayak gimana, cuman disebutin P dan rem tangan gitu. Sekarang ke praktisannya. Ada water charging di sini, ada USB-A 2 biji, di sini ada cup holder yang lumayan gede juga. Terus di pintu kita lihat ada bottle holder, ada buat nyimpen-nyimpen juga. Di tengah sini ada, ya nggak gede-gede amat di sini juga. Terus juga ada pencetan central lock, terus juga ada yang namanya volumenya, media. Terus juga ada hazard yang di tengah sini. Ini enak, nggak terintervensi dengan yang lainnya. Biasanya kadang-kadang suka ditaruh di atas, yang sebelahnya tuh tombol apa kita nggak tahu. Ini memang suka di VinFast, jadi nggak usah gini-gini, nggak usah nyari-nyari, kita tekan gini. Di Indonesia ini adalah fitur yang banyak daruratnya, soalnya jalanan Indonesia ada yang lawan arah segala macam, ada yang ngebut, terus ini lane hogger, bahaya. Ini sangat penting nih sekarang kalau hazard. Curhat memang ya. Tombol yang sangat penting jadinya. Tapi jangan dipakai ketika hujan deras, jangan. Ini adalah untuk darurat, bukan untuk hujan deras, bukan. Nyalain lampu gede aja. Terus di sini AC-AC-nya ada lubangnya tuh 2. Sini ada lagi. Sini juga ada 5 jadinya lubangnya. Untuk drivernya ada 3 gitu ya. Dikasih lebih. Terus juga soft opening. Ini ada lampunya, Wah, keren. Ada lampunya. Di tengah sini ada juga nih. Terus ada USB apa tuh, liatin. Ada USB harusnya. Ada. Sebelah sini nih. Nggak ada ya? Nggak ada, ya udah. Saya nggak maksa sih kalau gitu sih. Kalau nggak ada, di sini juga ada power outlet nih, 12. Ada 12 volt power outlet di sebelah sini ya. Di atas sini ada yang namanya sun visor. Pakai lampu, keren sekali. Lampunya juga LED. Memang seneng banget yang niat ngasih vanity mirror di bagian sun visor ini. Bener-bener deh, seneng banget. Berarti dia ngebuat mobilnya niat gitu. Kalau yang nggak ada lampu yang sama sekali itu kayak nggak niat gitu. Sini juga ada lampu penerangan kabin yang ditekan aja, ini kerasa banget mencetnya, tapi kerasa cipi sedikit gitu ya. Terus sebelah sini juga ada spion tengah yang udah otomatis, bisa redup, bisa terang.
Apalagi ya yang Mamang mau bahas? Oh, power window-nya. Power window-nya begini, auto down semua. Auto up nggak? Auto up semua, keren. Airbag itu ada 7. Kalau yang versi all wheel drive yang plus sampai ke lutut. Cuman kalau yang versi front wheel drive itu cuma dapat 4 aja. Sini ada teleskopik nggak? Wih, jauh sekali. Weh. Wah, ini keren sih. Ini kayak nyetir mobil mainan kalau di bawah sini nih. Ini kalau jangan terlalu gitulah, Mang. Jangan, nggak boleh. Jalanan itu bukan buat mainan. Curhat mulu ya dari tadi, Mamang ya. Oke, nih besarnya juga oke. Duduknya sih enak. Duduknya enak. Jauh lebih enak daripada VinFast yang pernah Mamang coba. Ya. Wah, mobilnya keren. Ya, harganya memang nggak begitu keren-keren amat gitu ya untuk sebuah mini. Bukan mini sih, compact crossover yang ada di Indonesia. Kita lihat saja apakah dia bisa bertarung dengan crossover yang lainnya. Kita lihat nanti ya. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.